Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Karungkit tingkat 2 Lustira, yang kami hormati Ustadz M. Aceh Nadir dan Ustadz Ahmad Suyatno SAG, yang kami hormati para pejabat dan staf rumah sakit tingkat 2 Lustira, serta seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara hati mengaji merdu membahana, membuat haru ibu dan ayah. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita panjatkan sholawat beserta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Mengawali acara, marilah kita simak dan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz M. Aceh Nadir. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Iqra' kitabak, Iqra' kitabak, Iqra' kitabak,
رسول الله وخاتم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Majid Nadir. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca maupun kita semua yang mendengarkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kalungkit tingkat 2 Dustirat kepada yang terhormat Kolonel CKM Dr. Abdul Haris, Dragal SPOT. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana puji dan panjang syukur kita naikkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang ini kita akan melaksanakan kegiatan dan kita satu istirahat. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad, yang saya hormati Pak Kecep ya, tadi yang melakukan bacaan suci Al-Quran, terus para pakar UKIN, kabin, staf, perwira, bintara, tentara, ASN, Kapol, Karu, dan semua yang perwakilan besar di dalam kegiatan ini. Khusus panitia penyelenggara kegiatan Maulid dan Indah hari ini. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan ini. Insyaallah kita mengambil manfaatnya nanti setelah mendapat silam manfaat yang terus dari Bapak Ustaz. Juga saya minta maaf jaga terlambat. Saya tidak saya sempat alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berjalan dan sedikit terlambat kita berkumpul di sini. Jelas kalau untuk saya di sini menyampaikannya hanya untuk kita bersama-sama mengambil manfaat dan hikmah dari perayaan Maulid Rasulullah SAW ini. Bagaimana sudah tercantum dalam koreksi kalau saya keliru surat Al-Asr ya Pak Ustaz. Sebaik-baiknya contoh dan suri tauladan Rasulullah. Jadi tentang bagaimana itu semua, saya rasa nanti mungkin Bapak Ustaz akan menguraikan dan hikmah di balik itu semua. Juga saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin banyak lebih tahu dari saya kalau tentang hal itu. Tapi satu hal yang penting bahwa kita sebagai umat Rasulullah tentunya selalu berusaha untuk mencontoh dan meneladan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan harapan agar insya Allah kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Tidak berpanjang lebar, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jelas terima kasih
atas terselenggaranya kegiatan ini, tentunya dengan harapan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang kita kerjakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karuki tingkat 2 Bustira yang telah memberikan kata sambutan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yakni tausiah agama dan dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Ahmad Suyarno SAG. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poe minggu kan si mareme teras kepamempeng kadang nama rame tapi jika hara rambut. Masih semangat Pak Bu? Menjawab salam hukumnya memberi salam hukumnya Di dalam keistimewaan salam yang pertama ternyata luar biasa. Ada 3. Tatkala mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita dengan segera menjawab dengan semangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan 1 keselamatan, 2 rahmat, yang ketiga adalah keberkahan untukmu, untuk kita semua. Makanya Rasulullah, ya ayyuhan nas, afsusam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Artinya diucapkan. Tapi yang tertinggi nilai salam itu adalah salama yusallima taslim. Artinya hebatnya seorang muslim yang benar-benar sejati adalah selalu memberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Mau dikasih pantun lagi? Pantunnya buah salam, buah takoker, buah nanas dicampur karena gelas, tambihan buah sir kaya, belinya di pasar Ciwarungga. Yang tadi Bapak Ibu semuanya menjawab salam sudah kompak, sudah ikhlas. Mudah-mudahan semuanya kita dijadikan orang yang kaya raya. Amin. Nanti kalau meninggal dunia semuanya masuk surga. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril mu'ajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang terhormat Ayahanda Bapak Kolonel JKM Haji Abdul Haris SOP SOT, mohon maaf. Yang kami hormati para pejabat utama ataupun pejabat staf dan jajarannya Rumah Sakit Dustira beserta keluarga besarnya, yang semoga kita semuanya Allah rahmati dan Allah muliakan. Terutama Bapak Karungkit, mudah-mudahan beliau cepat turun bintangnya. Amin. Dan semuanya serta jajarannya juga lancar karirnya. Amin. Selalu disehatkan lahir batinnya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Ditambahkan rezeki yang barokah. Amin. Semuanya keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Punya istri solehah, punya suami juga soleh, punya anak juga soleh-solehah, yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa mengangkat derajat martabat orang tua, yaitu anak-anak yang bisa bermakna, anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa bangsa, masyarakat, umat dan agamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu baik nama, gelar, pangkat dan jabatannya. Tapi mudah-mudahan semuanya yang di tempat yang mulia ini mendapatkan gelar yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gelar yang tertinggi di hadapan Allah itu bukan profesor, doktor. Mohon maaf, bukan. Ternyata gelar jabatan yang tertinggi itu bukan presiden, bukan perdana menteri. Tapi di dalam Al-Quran yang Allah janjikan siapapun bisa mendapatkannya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jabatan yang tertinggi adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya tidak ada yang aku muliakan di antaramu, kata Allah, kecuali orang-orang yang paling bertakwa di antaramu. Ini semoga kita semuanya mendapatkan gelar yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, tiada kata kalimah yang lebih pantas dan lebih indah kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla.
Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga sampai dengan detik ini, saat ini Allah memberikan waktu untuk beribadah kepadanya. Semoga apa yang sudah kita lakukan masa lalu, yang sekarang, itu semuanya bernilai ibadah dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga langkah Bapak Ibu ke tempat ini memperingati Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pemikirannya Bapak Ibu, dengan perjuangannya, pengorbanannya, mungkin pemikirannya, tenaganya, harta bendanya, semoga itu bernilai ibadah, dan hakul yakin pasti Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ini sedang kita peringati. Semoga harapan kita semuanya menjadi umat yang kafah, umat yang totalitas, umat yang mampu mencontohkan, mensuri tauladani, meneladani akhlakul karimah baginda Nabi, bukan cuman omdo, tetapi mampu membuktikan, mengimplementasikan, membuktikan dalam perilaku keseharian, secara individual, secara pribadi, secara keluarga, secara bermasyarakat, bahkan berbangsa. Kalau itu sudah kita lakukan, hakul yakin kita akan menjadi umat yang selalu mendapatkan syafaat. Kata komandan tadi, mendapatkan syafaat yang tertinggi adalah keselamatan, yang kedua adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, mohon izin, pada siang ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan personil TNI Angkatan Darat yang religius. Wah, keren. Jadi untuk mewujudkan personil TNI Angkatan Darat yang religius, esensinya kita adalah meneladani akhlak baginda Nabi. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Komandan, Bapak Karungkit, bahwa akhlak contoh yang is the best, yang terbaik. Bahkan di dalam menurut catatan, di dunia ini ada 100 pemimpin besar, 100 pemimpin yang hebat, 100 pemimpin yang jenius, mahakaryanya luar biasa, tetapi tidak akan pernah bisa disandingkan, bisa dibandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada apa sehebat itu Rasulullah? 15 abad yang silam sampai detik ini kemuliaannya di seluruh penjuru dunia masih diagungkan. Kenapa? Apakah karena beliau mempunyai ilmu sakti, ilmu pancasona, ilmu rawa-rontek, ilmu kadugalan? Enggak. Apakah beliau mempunyai senjata yang teknologinya mutakhir dan modern yang seperti kita punya sekarang? Enggak. Tapi ternyata senjatanya Rasulullah ternyata akhlakul karimah. Inilah senjatanya. Wa khuluquhul Quran. Ternyata akhlak beliau adalah akhlakul karimah yang mulia, yaitu esensinya adalah Quranul Karim, akhlak yang mulia, sehingga disegani oleh lawan maupun kawan karena akhlaknya. Tidak ditakuti, tetapi disegani. Tak kala tidak ada dirindukan, tak kala dekat kepengen memeluknya. Itu satu ciri bahwa orang-orang yang akhlaknya baik seperti Rasulullah. Untuk itu,
di dalam surat Al-Ahzab yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, contoh yang terbaik bagimu. Ini firman Allah. Jadi contoh yang terbaik bagimu berarti untuk kita semuanya ini. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharap rahmatnya Allah di hari akhir. Hari akhir itu hari yang mana? Yang pertama kita perlu, dan itu pasti kita kepengen mendapatkan rahmat di hari akhir tatkala kita sakaratul maut. Bayangkan, apalagi di rumah sakit ini, Bapak Ibu semuanya adalah merupakan pejuang yang luar biasa, yang sedang resah, yang sedang gundah, gelisah, khawatir, was-was, ketakutan dengan kesehatannya. Ibu bapak berjuang, kadang-kadang meninggalkan keluarganya yang di rumah. Ya Allah, luar biasa. Tak kala mereka sudah sehat, pasti mereka sujud syukur. Ya Allah, terima kasih Kau telah menganugerahkan kesehatan. Tapi syariatnya, Pak dokter, Bu dokter, semuanya instrumen yang ada di rumah sakit istirahat. Semoga perjuangan Bapak menjadi amal ibadah dan menjadi wasilah menuju jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang bisa beraktivitas kalau nggak sehat, tak mungkin. Bisa ikhtiar, bisa mencari rezeki, bisa mencari nafkah, ngurus anak istri, ngurus pekerjaan dimanapun, ngurus karir, kalau nggak sehat tak mungkin. Ternyata orang kesehatan luar biasa. Kalau boleh, dulu saya pilih korup CKM, tapi mohon maaf karena pada waktu itu ditawari Panorama, ternyata syarat pindah korup harus sudah minimal adalah upper. Banyak teman kami yang sudah upper akhir pindah. Karena apa? Memang berdinas tetapi jasanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita semua Bapak Ibu mengharap rahmat dari Allah, yakni di hari akhir. Yang pertama, hari akhir itu adalah hari tatkala kita mendapatkan panggilan. Panggilan ada 3, kurang 5 ayat ini. Maka tatkala Ia memanggil, cepat segera bergegas. Jangan kita ongkang-ongkang kaki. Yang pertama adalah panggilan muazzin. Tatkala apalagi dari Al-Mukarram Ustaz, tatkala sudah memanggil di Masjid Agung ini, beliau di Masjid Agung. Tatkala beliau azan, Masya Allah, kadang-kadang subuh, tatkala beliau hayya 'alas shalah, jangan kalau sudah dipanggil Pak Ustadz di masjid, di musola sudah hayal sholat, mari kita bergegas untuk sholat, bergegas untuk menuju kemenangan. Nonton, tetap nonton. Hentikan aktivitas, cari anak-anak kita. Gimana kalau kita cuma menyuruh tetapi kita tidak bisa membuktikan? Maka Rasulullah keberhasilannya bukan memberi contoh, tapi membuktikan perbuatan itu. Kalau memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh, sekali lagi, beda memberi contoh dan menjadi contoh. Yang sulit tak kala kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh itu tidak ondo, tidak banyak omong doang, tapi konseptual. Artinya dibuktikan. Nyuruh anak karena ayahnya, ibunya sudah melakukan terlebih dahulu. Hai anak, kau sholat tepat waktu ya sayang. Tapi ayahnya, ibundanya sudah mencontohkan. Aina, kamu harus rajin ngaji ya. Tetapi kita semuanya sudah menjadi contoh, bukan memberi contoh.
Kalau kita punya rezeki, berbagi ya. Kita jangan jadi orang bakhil ya. Jangan jadi orang kikir ya. Jangan jadi orang pelit ya. Nanti kayak Korun loh. Tapi ibu bapaknya mencontohkan bagaimana Jumat berkah, bagaimana tatkala kita sedekah walaupun 1.000 rupiah tatkala kita selesai subuh atau di pagi hari, sudah mencontohkan. Terbawa itu semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun, di situasi apapun. Mau sendirian, mau berjamaah, mau banyak orang, mau kita lagi senyum, kita senang, kita bahagia, kita zikir kepada Allah, ataupun tatkala kita sedang diuji dengan Allah, kita juga zikir kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tandanya kita mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Karena tatkala Allah bolak-balikan hati kita, tetapi dengan zikir hati kita akan menjadi tenang. Jamaah, oh jamaah, terlalu serius. Cius nih. Oh, turun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'ina. Yuk sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyerukan tentang masalah selawat? Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa diperingati? Kalau cuma hafalannya, coba Nabi Muhammad lahir pada hari tanggal 12, tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah di kota suci Mekah. Itulah sejarahnya. Ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ab, ibunya Sayyidina Am, kakeknya lahirnya di kota Mekah dari suku Quraisy yang ternama. Semuanya itu sudah hafal. Anak kita semuanya sudah hafal. Akan tetapi kenapa sih kita memperingati ini? Yang diharapkan Bapak Ibu jangan cuma sekedar mengukurkan kewajiban saja. Jangan cuma sekedar seremonial belaka. Dari tahun ke tahun diperingati tetapi tidak mengerti akan makna, akan arti. Jadi yang diharapkan setelah kita memperingati Maulid ini, ada yang memberkas di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, lalu diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan. Sudah jelas, tadi adalah Rasulullah yang terbaik menjadi contoh buat kita semuanya. Maka jangan keluar dari rel. Ini firman Allah, berarti sudah mutlak. Tidak ada lagi yang lebih
lebih baik dicontoh kecuali Rasulullah. Nah, apa sih sebenarnya? Ternyata, langsung saya simpel saja karena waktunya juga begitu cepat. Jadi ada 4 sifat Rasulullah. Karena Rasulullah itu diturunkan ke persada bumi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Tidaklah Rasulullah diutus ke persada bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada zaman itu adalah zaman dzulumati ila nur, zaman jahiliyah, zaman yang cetang perenang, zaman yang tidak bersatu. Rasulullah diturunkan semuanya menjadi satu. Zaman itu ketergantungan dengan berhala, dengan kebendaan. Rasulullah diturunkan mengajarkan ketauhidan. Dari bangsa saat itu yang pecah belah menjadi bangsa yang bersatu. Dari ketergantungan dengan suatu benda, dengan berhala, menjadi ketergantungan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Rasulullah kurang lebih 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini kenapa kita peringati? Begitu dahsyatnya perjuangan beliau. Beliau menjadi seorang pemimpin yang dahsyat, pemimpin yang hebat. Ternyata ujiannya luar biasa. Sehingga apa yang kita ambil hikmahnya? Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit, kita sabar. Kita tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Tak kalau usaha kita lagi jatuh, kita jangan menyalahkan Allah. Karena ujian itu pasti. Tapi yang jelas, wabasyir sabirin. Allah memberikan kabar, berikan kabar bagi orang-orang yang sabar. Setelah aku uji, kita lolos dan lulus, maka kabar gembira akan itu kita dapatkan. Jadi Rasulullah ternyata mencontohkan baru waktu kurun 5 bulan dikandung oleh ibundanya Sayyidina Aminah, sudah ditinggal ayahnya. Masya Allah. Padahal begitu kasih Allah. Baru lahir, dilahirkan 4 tahun ditinggal pula sama ayah, sama ibundanya. 5 bulan ayahandanya, 4 tahun ibundanya. Allah Rabbi. Diurus lagi sama kakeknya. Enggak lama kakeknya dipanggil oleh Allah. Artinya apa? Yang harus kita ambil hikmahnya. Artinya untuk mempertahankan tatkala kita diuji dengan ketidakenakan ini, kita harus sabar. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan pasti kata Allah akan aku uji mereka. Mereka adalah kita sebagai seorang hamba akan diuji dengan was-was. Di dalam hati kita ini ada was-was, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, bahkan jiwa, kematian, gagal panen, kesemuanya itu adalah ternyata merupakan ujian dari Allah. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi diuji kita kurang sabar, padahal kita harus sabar. Karena kalau sudah sabar dalam ujian Allah, pasti hikmahnya luar biasa. Akan tadi kabar gembira dari Allah, wabasyir sabirin. Berikan kabar gembira bagi hamba-hambaku yang sabar. Siapa tandanya mereka orang yang sabar tatkala diuji dengan apapun? Bukan cuman kesusahan, kenikmatan, kemelaratan, konglomerat, kurang harta, banyak harta, ataupun kita menjadi orang yang sukses, itu ternyata ujian dan cobaan. Jadi semuanya itu tatkala kita dapatkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadamu juga, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajatlah kepada Allah agar kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dan inayahnya, petunjuk dan bimbingan selama kita hidup. Karena pasti Allah berikan yang terbaik.
Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Berarti kita apa? Karena di dalam sirah sejarah Maulidul Barzanji tadi, masya Allah, saya dengar, saya datang dalam, ternyata begini. Kalau Maulidul Barzanji itu al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Ternyata Bapak Ibu, surga dan kenikmatannya itu ternyata disediakan buat orang-orang yang membaca sholawat. Bayangkan tuh. Maka kalau di kampung-kampung, di pesantren-pesantren, masya Allah, kadang juga saya rindu itu. Kalau sudah hari Kamis, malam Jumat, kita ada Maulidul Barzanji tiba dan sebagainya, masya Allah. Inilah yang mengingatkan kita. Ternyata kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang pertama karena kita syukur ta'adus bin nikmah. Kita diberikan Nabi pilihan, Nabiul awal dan Nabiul akhir. Masya Allah, imamnya para Nabi dan para Rasul. Masya Allah, luar biasa. Bahkan yang mendapatkan al-amin, orang yang dapat dipercaya, yang lain tidak mendapatkan gelar itu. Bahkan yang mendapatkan yang dikatakan Habibullah, kekasihnya Allah, yang lain tidak. Istimewa sekali buat umat yang terakhir. Maka sebagai rasa syukur, kemudian yang kedua harus mampu mensuri tauladan ini. Maka setelah kita memperingati Maulid ini, jangan begitu saja berlalu tanpa arti. Pertama rasa syukurnya, yang kedua apa? Ternyata sifat Rasulullah yang dahsyat itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, kedua adalah amanah, ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah fab. Apa itu sidik artinya? Sidik artinya benar apa jujur? Sidik artinya benar. Jadi manusia yang terbaik itu harusnya benar. Karena kalau sudah benar ada jujur. Karena jujur belum tentu benar. Karena banyak orang yang pintar tetapi belum benar. Maka harus benar. Yang kedua setelah sidik adalah amanah. Menyampaikan apa yang harus disampaikan. Pesannya itu apa? Apapun juga, ibu, tak kala kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, jangan kasar. Itu pun juga cara menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi jangan kasar, jangan ngawur, jangan menyakitkan hati. Karena seluruhnya ajaklah ke jalan Tuhanmu, kepada Rabbmu, dengan arif dan bijaksana, dengan perkataan yang elok, perkataan yang lembut, tidak harus untuk menyakitkan. Sampaikan amanah, mana yang hak, mana yang batil. Sampaikan, dan kalau benar itu benar, dan kalau salah, sampaikan itu salah. Maka selalu di dalam sholat kita membaca doa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang benar itu benar dan salah itu salah. Sebagai seorang yang amanah, menyampaikan, sampaikan. Akhlak yang baik, sampaikan, contohkan kepada seluruh manusia. Tak kala kita jadi amanah jabatan dan kekuasaan, sampaikan jabatan itu untuk kebaikan. Tak kala Allah kasihkan ilmu, sedikit ilmu, sampaikan amanah itu, amalkan ilmu itu. Tak kala kita dikasih harta benda, amalkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang munafik. Ayatul munafiqina thalathun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tandanya orang yang munafik itu apabila ia berbicara dia pasti bohong, apabila janji dia pasti diberikan amanah pasti dia kadang-kadang dikasih amanah dirinya sendiri tidak bisa ngurusin sendiri. Kadang-kadang dikotori dengan maksiat, dengan munkarat, dengan minuman-minuman keras, dengan perjudian, dengan narkoba. Itu amanah diri kita setiap itu binafsik akan bertanggung jawabkan. Dikasih
Tabligh artinya orang yang menyampaikan. Amanat adalah orang yang tatkala diberikan kepercayaan itu harus dapat dipercaya. Fatonah itu artinya orang yang cerdas. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Orang yang benar dan jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang menyampaikan satu kebenaran. Dan yang terakhir yang 4 sifat Rasulullah itu adalah fatonah, yaitu orang yang cerdas. Bukan cuma cerdas ahli matematika, ahli ini, ahli itu, enggak. Orang yang sederhana di dalam kecerdasannya. Apapun kelebihan kita yang Allah berikan, keilmuan yang kita cuma sedikit. Mau ilmu apa? Seorang kiai yang bisa tahfizul Quran, bisa menghafal 6.666 ayat 30 juz, 114 surat. Bahkan kadang-kadang kita coba, kita sombong mampu menghafal hadis 5.000, 6.000. Jangan lupa kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya yang Allah amanahkan ilmu itu cuma sedikit, bagikan tinta di tengah lautan. Apa? Mau sombong apa? Buktinya mana? Andaikan ada seorang profesor doktor yang diakui dunia, tapi entah pada umur masa-masa muda kita melihat kemasan dahsyat hebat. Tapi ketahuilah, tatkala umur sudah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu kalau ada, 100 tahun sudah mulai jompo, sudah mulai linglung. Silahkan buktikan. Tandanya apa? Itu titipan Allah sudah mulai diambil. Sadarlah kita bahwa apapun yang kita punya, kata Allah, cuma wa ma utitum minal ilmi qalila illa qalila, kecuali sedikit. Maka kita tidak boleh sombong. Artinya orang yang cerdas, semuanya yang Allah berikan kita syukuri, kita amalkan. Tapi kita ingat, kecerdasan itu yang paling tinggi adalah kalau kita mampu membawa diri, mampu mengkaji diri, mampu bermuhasabah diri kita, merenung kita di keheningan malam, meneteskan air mata, bukan air mata buaya, tapi kita merenung setelah kita dewasa sampai dengan saat ini. Berapa banyak kita ini menghutang budi sama ibu dan ayah kita, sampai kadang-kadang setelah kita berhasil sukses, beliau sudah tiada. Renungkan, bayangkan itu di keheningan malam. Ya Allah, sealim-alimnya kita tidak bisa akan membalas kebaikan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah tiada. Makanya yang masih ada, ibu bapak kita, berbuatlah kebaikan. Pesannya itu. Di keheningan malam kita terus merenung muhasabah diri. Ya Allah, sekarang ternyata saya ini sudah tua. Ya Allah, dulu saya berasal dari mana? Ya Allah, sekarang saya ini di alam namanya alam mujahadah, alam dunia yang penuh dengan keramaian, dengan fata morgana. Ya Allah, semuanya sudah saya dapatkan, cita-cita sudah dikabulkan. Kepengen jadi dokter sudah jadi dokter, kepengen jadi tentara sudah jadi tentara, kepengen jadi PNS sudah jadi PNS. Ya Allah, apalagi kepengen jadi haji sudah jadi haji, kepengen umrah sudah umrah, kepengen punya rumah sudah punya rumah, kepengen punya mobil sudah, semuanya sudah kita dapatkan. Makanan apa yang belum kita nikmati? Ya Allah, tujuan saya itu apa ya di dunia ini? Kita harus merenung, ya Allah, setelah dunia ini kita mau kemana? Pesannya itu, orang yang cerdas, mampu, harus tahu diri. Dulu dari mana, sekarang ada di mana, lalu akan kemana? Sudahkah kita persiapan untuk kemana? Kalau kita pulang kampung, kita semua ini cuma perantau. Lebaran kita pulang kampung dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari Jawa Tengah ke Makassar, pokoknya semuanya pulang kampung. Ternyata ada pulang kampung yang hakikat ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam. Ternyata untuk menuju alam akhirat. Apakah kita sudah siap? Sehingga Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman,
hendaklah di setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhir. Apa itu hari akhir? Tadi kembali lagi, bisa kita sakaratul maut, bisa tatkala kita hari akhir di alam barzakh, bisa juga hari akhir kiamat, tatkala kiamat kubro. Karena ini Pak, semuanya kita standby di alam barzakh. Dari Nabi Adam sampai dengan sekarang masih alam barzakh Pak. Belum ada pertimbangan amal yang bisa, belum. Untuk itu, bagaimana tatkala kita di hari akhir? Makanya kita persiapkan sekarang. Artinya tatkala kita datang sakaratul maut, kita penuh dengan ketenangan. Jangan menyiksa, tersiksa dirinya, tersiksa juga keluarganya. Kan banyak tuh contoh. Ya Allah, na'udzubillah. Ada juga kadang-kadang sakaratul maut nazar itu sampai dengan berminggu berbulan, Allah Rabbi. Tapi kan ada kan apa yang dia perbuatnya tatkala banyak amal solehnya, biasa baca Quran, tatkala sadaqallahul azim juga meninggalkan dunia. Tatkala dia ahli sujud, ya Allah, kadang-kadang banyak tuh. Belum lama juga di Jogja itu saya lihat, Masya Allah, begitu sujud tidak bangun-bangun, ternyata dibangunin, Masya Allah, begitu indahnya. Jadi apapun yang kita lakukan ini, makanya di setiap diri untuk memerhatikan apa yang telah diperbuatnya. Oke lah, baiklah. Kalau yang kemarin masa lalu, karena masa lalu adalah masa impian. Boleh jadi kita mungkin pernah mengotori diri kita, boleh jadi kita pernah bermaksiat dan munkar. Oke lah, lupakan itu tanam. Tapi yang Allah lihat adalah akhirat. Sekarang waktu masih ada, gunakan. Kalau dulu kita sudah bermaksiat, segera bertobat dan ganti amalan-amalan dengan yang baik. Karena lihatnya adalah akhirat. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Masa sekarang ini adalah menentukan untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pesan yang pertama itu, hikmah yang pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus mampu meneladani, mencontohkan akhlakul karimah. Akhlak itu adalah attitude, adalah etika, adalah adab. Artinya bagaimana kita punya adab. Adab sama suami, adab sama istri, adab sama anak, anak sama orang tua, adab sama dosen, adab sama atasan, adab sama rekan-rekan, adab sama bawahan, adab sama makhluk yang lainnya. Itu yang Rasulullah contohkan sehingga menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Itulah sehebatnya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu hebat dan Islam itu tinggi, tidak akan pernah ada yang menandinginya. Di mana kelebihan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi? Ternyata beliau menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jangan kita saling gasak, saling gesek, saling gosok, tetapi harusnya saling asah, saling asih, saling asuh. Kita ahli ibadah bagus, merasa sama. Kita ahli amal bagus, merasa. Apalagi kita ada riya, itu yang salah. Jadi orang yang terbaik itu ternyata manusia yang menjadi pilihan Allah, yang mencontohkan kepada Rasulullah, menjadi rahmat seluruh alam. Seluruh alam. Tapi kita kan kadang-kadang cuma beda paham saja. Kadang-kadang si A pakai kunut, si B tidak pakai kunut, akhirnya masjid kosong. Diimami yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut keluar masjid. Diimami yang nggak pakai kunut, akhirnya yang pakai kunut nggak masuk masjid. Jangan kayak begitu. Karena tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan ibadahmu sudah diterima. Sombong kalau itu berani mengatakan seperti itu. Makanya apa? Tebarkan kebaikan. Inilah yang Rasulullah contohkan. Bagaimana saling menghargai antara agama, saling menghargai antar suku, antar ras, antar budaya. Karena memang Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau di dalam An-Nisa itu, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna
mengadakan gontok-gontokan, bukan untuk perpecahan, lita'arafu, saling bersilaturahmi, saling sapa, saling untuk mengingatkan, saling untuk menyelamatkan. Wah, dahsyat tuh. Ini adalah firman Allah. Maka Rasulullah mengatakan taraktu bihim malan tadilu abada kitab Allah wa sunnat Rasulih. Telah aku wasiatkan dua perkara. Itu dua hal itu ternyata bukan emas, bukan permata, bukan berlian, bukan tahta, dan bukan jabatan atau bukan segala-galanya. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihi, kata Rasulullah, barang siapa yang aku wariskan dua hal, mampu menjaganya maka akan selamat bahagia selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Apa itu kitabullah? Kitabullah, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, kita harus amalkan. Dan sunnah Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya. Bagaimana sunnahnya Rasul? Perilaku perbuatan Rasulullah itu kita contohkan. 100% kita juga kagak mungkin karena kita orang biasa, tapi minimal 50%, syukur 60, syukur 70, syukur 80, syukur 90%. Karena kalau mencapai 100%-nya kita menjadi umat Rasul yang kafah, pasti akan menjadi insan kamil mukamil, manusia yang sempurna. Jasad sudah pasti sempurna, tapi insan kamil mukamil itu tidak gampang. Bagaimana untuk menggapai ke sana? Kita harus tolabul ilmi. Di antaranya ini adalah pesan yang terakhir bahwa Maulidin Nabi besar Muhammad SAW atau Maulidil Barzanji itu jadi sirah, membuka sejarah bagaimana Rasulullah dari mulai dikandung, dilahirkan, selama kecil, lalu dewasa, sampai beliau diangkat kenabian dan kerasulannya, sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah, sampai wafatnya. Inilah yang dikatakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hal yang harus kita ambil hikmahnya. Tadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian apa? Bagaimana kesabaran beliau? Masya Allah, bagaimana kedermawannya beliau, bagaimana kepemimpinannya beliau, bagaimana kebijaksanaan beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana ikhlasnya beliau. Itu semuanya tinggal kita renungkan, bermunajat kepada Allah, baca Al-Quran, baca hadis. Hadis itu adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita menjadi umat yang kafah, umat yang akan bahagia selama dunia dan akhirat. Yang paling terakhir pesan Maulid ini adalah untuk meningkatkan keimanan. Tadi kalau bukti cinta, kita harus banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu jauh lebih penting bagaimana mengenal Rasulullah. Artinya mengenal itu bukan cuma dikenal cuma sejarahnya saja, tetapi dibuktikan. Rasulullah kan membuktikan tadi, bukan memberi contoh tapi mencontohkan. Alhamdulillah saya punya rezeki, berbagi dong. Alhamdulillah saya punya jabatan tinggi, ngayomi dong. Alhamdulillah ternyata kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatannya, jangan disalahgunakan. Itulah esensinya, adalah meningkatkan keimanan. Keimanan yang utuh itu bagaimana? Karena kadang-kadang orang ngomong gampang, iman itu gampang, tapi praktek pelaksananya itu sulit. Yang paling terakhir, yuk kita renungkan di dalam Al-Quran Al-Anfal ayat yang kedua, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika
ya Allah ternyata saya menjadi orang yang hatinya kotor, segera bersihkan. Berarti kita tidak khalilullah, kita tidak khalifatullah, kita tidak amanah. Segera perbaiki diri. Orang makanya itu tatkala sebut Allah, kita gemetarlah hatinya. Makanya merenungkan, kenapa bisa gemetar? Karena kita adalah manusia, insan yang luar biasa. Lalu apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka harus bertambah kuat imannya. Ayat ada dua, Bapak Ibu. Ada ayat tersirat dan yang tersurat. Tersurat jelas, mushaf Al-Quran, baca itu. Itu nasihat yang mampu menjawab yang zaman yang dulu, yang sekarang dari angkatan itu adalah Al-Quran. Tapi jangan lupa, tersurat dan tersirat. Tersirat termasuk diri kita. Diri kita yang waktu mudanya Masya Allah, kita kuat, kita hebat. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Tapi itu kita cuma ikhtiar. Entuk pada saatnya umur 80 tahun, 90 tahun, jangankan itu, kita harus sadar Allah memberikan ayat tanda-tanda di dalam diri kita. Contoh, kalau dulu rambutnya hitam pekat, Masya Allah, tapi ternyata sudah datang itu uban 1, 2, bahkan sudah mulai memutih. Itu ayat Allah. Dulu kita kuat, ternyata sekarang mulai banyak nyeri cangkeng, banyak asam urat, hipertensi, macam-macam deh. Itu ayat Allah, peringatan dari Allah, sadar nggak sadar. Dulu cepat bobo, cepat tidur, sekarang susah bangun tidur. Itu ayat Allah. Itu yang harus kita renungkan. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ini ayat Allah sudah diutuskan. Gigimu yang dulu kuat menggigit tulang, tapi saat ini gigi sudah mulai permisi, satu-satu. Berobat itu ikhtiar. Mata yang dulunya tajam senajam silat, ternyata pada akhirnya sudah mulai ada yang min, ada yang plus, ada yang rapuh, macam-macam. Itu ayat Allah. Apalagi tubuh yang kekar, kulit yang dulunya sudah mulai keriput, apalagi dulu yang kekar, perkasa sudah mulai bongkok. Itu adalah ayat Allah. Maka tatkala dibacakan ayat-ayatku ini yang diutus oleh Allah kepada diri kita, cepat segera bergegas, bertambah kuat imannya. Ya Allah, jangan sampai saya belum bertaubat, saya sudah dipanggil. Ya Allah, jangan sampai saya belum amal banyak, kok saya sudah dipanggil. Ya Allah, sebelum saya ini dibacakan Quran, saya harus baca Quran. Ya Allah, saya harus ke masjid. Jangan sampai nanti kita diantar ke depan masjid, tapi saya belum pernah ke masjid. Seperti ini yang dikatakan ayat-ayat Allah, supaya kita itu bertambah kuat iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kita harus semuanya sadarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disandarkan di luar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sandarkan kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman tandanya tadi disebut Allah, gemetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah kuat imannya, dan sandarkan seluruh kehidupan kita wa tawakkaltu 'alallah, kepada Allah. Lalu alladzina yuqimunas shalah, maka dirikanlah sholat, laksanakan sholat. Jangan cuma sekedar melaksanakan sholat, tapi harus tahu esensi sholat. Esensi sholat itu yang mana? Pertama adalah as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Bukan cuma kita mendirikan tiang agama, tetapi apa? Setelah kita mendirikan sholat, mampu mengimplementasikan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Maka sholatnya baik, kelakuan kita harus baik, akhlak kita harus baik, keluarga kita harus baik, dinas kita juga harus baik. Itulah tandanya sholat. Kalau itu naikkan lagi sholatul zikri, bagaimana sholat menjadi zikir ingat kepada Allah tanpa waktu kapanpun dan dimanapun. Itulah ketingkatan yang ketiga. Yang terakhir adalah sholat yang tertinggi adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu alladzina yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan senantiasa menginfakkan, mensedekahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita
setiap kita punya rezeki, anugerahkan rezeki. Ingat, bukan mutlak, hak mutlak punya kita, tapi ada rezeki orang lain minimal 2,5%. Ingat tuh. Kalau sudah seperti itu, ulaika humul mu'minuna haqqan, maka Allah yang memujanya. Mereka benar-benar orang-orang yang beriman, kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim, maka Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Masya Allah, akan diangkat derajat kita oleh Allah. Inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Masya Allah, akan diangkat derajatnya, akan diberikan ampunannya, akan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rizqun karim, dan akan dibukakan rizkinya, rizki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya oleh Allah. Wa rizqun karim, yaitu kemuliaan. Bayangkan, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, mendapatkan ampunannya oleh Allah, diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, diangkat kesulitan dan kesempitan hidupnya, lalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Tatkala Al-Quran berbicara seperti al-haq, itu adalah benar, maka kita kaji, kita amalkan. Sehingga hadirin wal hadirat rahimakumullah, mensuri tauladani akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu dalam mewujudkan personil TNI Angkatan Darat di dalam religius. Religius adalah orang yang taat di dalam agama. Agama itu adalah pegangan. Jadi kalau kita pengen selamat, pegang aja agama, kita konsisten, kita melaksanakan. Jangan agama cuma sekedar identitas saja, jangan cuma sekedar keterangan di KTP saja, tetapi pelaksanaannya. Sehingga itu, tatkala kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, yuk kita sama-sama membuktikan. Dari mulai saat ini, yang sudah alhamdulillah, yang belum mulai saat ini, mulai saat sekarang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah uraian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita mampu mensuri tauladani apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa di dalam petunjuknya, agar kita semuanya mendapatkan hidayah dan inayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah alimul karim, subhanaka rabbul arshil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghawmin wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal